Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Sobat KRS dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya, Debu Widyadana, dalam segmen Ngopi, Ngobrol dan Beropini. Sobat KRS, dalam kesempatan ini saya ingin mengobrolin tentang perumahan adalah proses. Lebih dari sekedar produk. Karena perumahan ini mencakup banyak aspek yang mempengaruhi kehidupan kita. Rumah itu lebih dari sekedar ruang fisik. Dia adalah pondasi bagi martabat dan kualitas hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat yang beragam, rumah bisa menjadi simbol kestabilan dan harapan bagi masa depan. Yang lebih cerah bagi keluarga itu, bagi bangsanya. Namun tantangan muncul ketika kita menyadari tidak semua masyarakat kita di Indonesia ini mempunyai akses yang sama terhadap perumahan yang layak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Dan kenapa rumah atau perumahan ini kita sebut proses lebih dari sekedar produk? Pertama, rumah itu merupakan kebutuhan dasar. Perumahan itu sama dengan sandang dan pangan juga merupakan kebutuhan dasar. Tempat tinggal yang memberikan perlindungan, kenyamanan, rasa aman, di sanalah tumbuhnya anak dari keluarga itu, dari kebudayaan, dari ilmu, bagi anggota terkecil dari keluarga itu dan dari keluarga itu. Dengan begitu, dari keluarga, disitulah tumbuh yang namanya bangsa ini. Jadi rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar. Nomor dua, di dalam membangun perumahan, itu adalah membangun komunitas. Rumah dalam banyak budaya dan adat di Indonesia memiliki makna lebih dari sekedar tempat untuk berteduh daripada hujan maupun terik matahari. Rumah itu menjadi simbol identitas bagi budaya dan kearifan lokal. Kalau di Jawa ada joglo, di Medan, di Batak sana juga ada rumah toba, di Sulawesi juga ada, di Bali juga ada. Setiap akar budaya di Republik ini itu punya kearifan lokal dan menempel di dalam rumah. Di Jawa pun ada rumah joglo, limasan, dan lain sebagainya. Disitulah menunjukkan juga martabat dan keagungan lokal kita. Banyak sobat-sobat KRS pedoman hidup yang diambil dari nilai-nilai filosofi rumah. Jadi perumahan menciptakan lingkungan tempat tinggal orang-orang berdampingan. Mereka masing-masing berkontribusi pada pembangunan komunitas yang kuat untuk mendukung interaksi sosial mereka. Jadi sekali lagi, rumah lebih dari sekedar produksi, tapi proses. Yang ketiga, faktor kesehatan. Kualitas perumahan, kualitas rumah akan berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental penghuninya. Pada lingkungannya, pada kotanya, pada negaranya. Orang-orang yang tinggal di satu lingkungan kumuh yang ruwet itu cenderung memiliki mental yang ruwet. Nah, ini juga tidak mudah bagi kita untuk mengurainya. Tapi ini menjadi kewajiban bagi negara ini. Jadi negara bukan hanya mengatakan bikin rumah. Tidak, saudara. Tapi ini adalah bagaimana banyak hal tadi bisa dirangkum menjadi satu. Yang keempat, rumah itu juga mencerminkan stabilitas ekonomi. Rumah itu juga berfungsi sebagai unit ekonomi dasar dalam masyarakat di banyak budaya. Menjadi tempat berbagai aktivitas ekonomi berlangsung seperti pertanian, kerajinan tangan, perdagangan kecil. Di dalam rumah cikal bakal peradaban bertumbuh dan berkembang dan ekonomi berkembang di situ. Perumahan yang layak bisa memberikan stabilitas ekonomi bagi keluarga, membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan produktivitas yang lebih tinggi, kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, menjadi kewajiban negara bagaimana memberikan perumahan yang layak bagi warganya. Kemudian yang kelima, nilai sosial dan emosional. Rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga menjadi pusat kehidupan sosial, di mana keluarga berkumpul, bercerita, menjalankan aktivitas sehari-hari, mewariskan nilai-nilai tradisi.
Tempat kita yang capek pulang dari kerja, ketemu dengan anak istri kita, dengan keluarga, untuk saling berbagi cerita, menguatkan. Di sanalah tumbuh kembang nilai-nilai sosial dan emosional. Sehingga memindahkan satu rumah itu tidak mudah. Tapi memindahkan satu nilai sosial, emosional, kenangan yang tidak terlupakan. Kenapa kalau ada Idul Fitri, orang-orang pada sibuk, ramai, pulang kampung. Disitulah mereka kembali ke masa kenangan mereka. Masa-masa indah mungkin, ceria mungkin. Banyak hal kenangan-kenangan yang kadang kita lihat sepele, tapi itu membangkitkan dampak emosional yang luar biasa. Kemudian yang keenam, dampak lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat berkontribusi pada pelestarian dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Bagaimanapun juga dengan bertumbuhnya masyarakat ini, dengan banyaknya keluarga-keluarga baru, kalau di Indonesia kurang lebih ada 800 tiap tahun, 800.000 tiap tahun keluarga baru, maka perlu pengembangan-pengembangan tempat ini. Di sini juga akan mengubah bentang alam. Kita perlu mempersiapkan ini, mengkaji ini dengan benar, supaya daya dukung alamnya tetap dalam stabil, tetap dalam kondisi baik. Banyak tempat karena perkembangan kota, perkembangan penduduk, daya dukung alamnya tidak bisa mendukung lagi, akhirnya banyak hal yang terjadi. Ada banjir, tenggelam, dan dampak-dampak lainnya. Demikian sobat, 6 faktor kenapa rumah adalah proses, lebih disebut produk. Pertama adalah rumah merupakan kebutuhan dasar. Kedua, pengembangan pembangunan komunitas. Ketiga, faktor kesehatan. 4, stabilitas ekonomi. 5, nilai sosial dan emosional. Keenam, dampak sosial. Jadi perumahan adalah proses yang kompleks, yang mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita dan tidak bisa dipandang hanya sebagai produk semata. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk menciptakan tempat tinggal yang sehat, nyaman bagi semua orang. Salam sehat, tetap semangat, dan salam inklusi.